Malam ini bertemu lagi dengan Om Epe di program acara talkshow dengan tajuk Tamu Om Epe. Malam ini Om Epe kedatangan tamu spesial yang sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi kita semua, yaitu Bapak Ismail ST. Kepada beliau kami persilahkan untuk mengisi tempat yang sudah kita persiapkan. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Baik. Silakan Pak Ismail. Kemudian Pak Ismail malam ini juga ditemani salah seorang tokoh yang juga tidak asing lagi bagi kita, yaitu Bapak Herlan Mapatiti. Silakan Pak Herlan. Pak Ismail, semalam dari Samarinda ke Kutai Timur, tentu saja membawa sesuatu yang bisa menggembirakan masyarakat Kutai Timur mungkin ya. Bisa diceritakan perjalanannya aja dulu Pak. Gitu. Jadi Om Epe, Ya. saya sebenarnya ini kebetulan kan weekend kemarin. Oh, weekend ya? Selama 10 tahun saya di DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Ya, saya usahakan semaksimal mungkin untuk pada saat-saat tidak ada kegiatan di Samarinda, Ya. saya berusaha untuk kembali ke dapil saya. Ya. Dan memang sebenarnya bukan cuma dapil. Ya. Di rumah saya adanya di Sangatta. Sangatta. Kalau yang Samarinda kan cuma ngontrak aja. Oh, jadi sekarang ini di Samarinda cuma ngontrak? Ya, jadi dari Samarinda kebetulan kemarin ada acara silaturahmi di Desa Danauredan. Ya. Juga dilanjutkan malamnya saya lanjut istirahat di rumah di Sangatta di Jalan Kenyamukan. Iya. Pak Ismail ST sebagai salah satu anggota DPRD Kabupaten Kalimantan Timur yang berkantor di Karampaci. Kemudian beliau sudah 3 periode terpilih sebagai menjadi anggota DPRD. Kalau Pak Herlan melihat sosok Pak Ismail bagaimana? Beliau sudah diberi kesempatan. Betul. Saya kira publik bisa menguji apa yang telah diperbuat. Tapi barometer saya, Ya. kalau orang terpilih 3 periode itu berarti orang baik. Ya. Itu yang pertama. Ya. Ya kan. Yang kedua, ya kalau saya disuruh lagi menilai, Ya. ya saya tidak pernah mendengar bahwa Ya. beliau ini dia terpilih karena dia membagi-bagi duit. Ya. Ya, saya juga belum pernah ya, mungkin kalau membagi-bagi yang lain karena sebuah program. Benar. Bahkan saya pernah dengar dia di demo karena sapinya banyak, pembagian sapinya banyak mencemari lingkungan. Nah, tapi pembagian sapi itu kan betul-betul sebuah program yang menyentuh ke masyarakat. Oh, jadi Pak Ismail ini bagi-bagi sapi ke masyarakat. Ya, itu yang saya dengar. Oh, begitu. Ini sebuah program unggulannya seperti saya katakan tadi Pak Om Epe. Iya. Bahwa saya ini kan jaga kandang ini. Iya. Ya kan, orang mau maju itu kan harus ada yang dijual. Iya. Apa sih kelebihan Pak Ismail umpamanya? Betul. Ya kan, kalau duit tidak ada, Ya. tidak ada program. Ya. Lalu apa yang menjadi barometer sehingga dia pingin maju? Ya. Kan kita kan jangan maju buta-buta. Betul. Kalau maju buta-buta itu namanya sama menjerumuskan diri Iya. sendiri. Oh, Tidak jadi- bisa bayangkan Pak, dia tinggalkan jabatannya kalau dia mau maju. Jadi infonya ini Pak Ismail mau maju. Ya, saya dengar sih. Oh ya, gitu. Jadi kita politik itu Pak tidak ditutup-tutupi. Oh, tidak ada yang ditutupi gitu. Ya. Oke. Apalagi UMP menawarkan ke saya mau menilai ya. Kita nilai objektif Iya. aja. Saya suruh Bung Herlan menilai itu, Pak Herlan menilai itu sosok pribadinya tadi. Tapi saya sudah menangkap bahwa Pak Ismail itu tidak mungkin beliau bukan sosok yang memiliki integritas kalau tidak terpilih 3 periode. Poinnya di situ. Ke Pak Ismail ini. Pak Ismail, mohon maaf ini mungkin belum ada yang mengungkap ini di media terkait wawancara seperti ini. Apa yang kita alami minggu-minggu kemarin terkait dengan Jumat Keramat yang terjadi di Kabupaten Kutai Timur. Tentu ini sesuatu yang mengagetkan kita semua. Pandangan Pak Ismail. Begini Om saya. Jadi tadi ini Pak Kanda Herlan ini sebenarnya saya tidak tahu tadi diundang sebagai tim sukses atau apa. Terlalu banyak sekali hal-hal baik. Tapi menyambut apa yang disampaikan oleh Om Epe, Ya. sebenarnya untuk saya pribadi Ya. terlalu berat sebenarnya banyak bicara itu. Ya. Kenapa Bang Ismu ini Ya. sebelum saya di Nasdem, Betul. bahkan jauh sebelumnya kami pernah beberapa organisasi sama-sama. Ya. Saya menilai beliau ini
tidak ada orang yang sempurna mungkin, tapi banyak hal baik yang beliau miliki. Iya, tidak ada orang yang sempurna, tapi beliau memiliki sosok banyak hal yang baik. hal yang baik, ya. Termasuk terkait persoalan personality. Iya, iya. Senyum, tidak pernah diapakan pun itu pasti tersenyum. Iya. Ya, tapi yang namanya nasib, ya, Ya. saya tidak, tetap kita mengatur asas praduga tak bersalah. Iya, betul. Ya, penegakan hukum memang tetap menjadi tuntutan semua orang. Tapi di satu sisi saya hanya menghimbau kepada kita semua karena Ya. beliau baik. Ya. Ya, sudahlah cerita tentang apa yang terjadi hari Jumat itu. Ya. Yang lebih baik sesungguhnya itu adalah bagaimana kita bersama-sama berdoa buat beliau. Ya. Semoga selalu diberikan limpahan rahmat berupa kesehatan Amin. menghadapi ujian ini. Iya, iya. Beliau beserta keluarga beliau. Kalaupun kita mau mengambil ini sebagai orang muda bahwa seperti apa, saya mintakan bahwa ini kalau pribadi saya ini Ya, cermin ya. lebar. Iya. Pembelajaran kalau bahasa umumnya itu pembelajaran bagi kita semua. Iya. Bahwa mudah-mudahan ini yang terakhir yang terjadi di Kabupaten Kutai Timur. Mudah-mudahan ini yang terjadi Terakhir yang terjadi di Kabupaten terjadi di Kutai Timur. Kemudian Pak Ismail, ini kan tahun politik di mana tidak lama lagi pilkada akan dilakukan, yaitu sekitar 9 Desember 2020. Pak Ismail memandang Kutai Timur ini sebenarnya bagaimana sih? Ya, jadi peristiwa terkait persoalan tadi itu dengan ada tersadarkan saya bahwa sepertinya di Kutai Timur ini terlepas dari banyak hal baik yang sudah dilakukan, banyak juga hal yang harus kita benahi. Ya, ya, Yang pertama tentu persoalan integritas antara kita semua, ya, yang baik yang di ASN, termasuk juga pihak-pihak yang menjadi mitra para ASN itu. ya, ya. Karena yang namanya kesalahan itu tidak mungkin terjadi karena hanya satu pihak. Tentu ada dua belah pihak yang bersepakat untuk melakukan kesalahan. Jadi ini saya mau katakan bahwa Kutai Timur tidak ada alasan dengan peristiwa ini ada pilkada. Ya. Secara kebetulan, Ya, ya, pilkada ini menjadi penekanan saya bahwa ayo kita ambil hikmah dari Jumat Keramat itu, sehingga kedepannya bagaimana lahir pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Kalau kita bicara kualitas itu kan tentu tidak terlepas daripada integritas. betul, betul. Ya, sama dengan tadi yang disampaikan oleh diskusi-diskusi lepas di luar, bahwa ya ketika kita bicara kepemimpinan maka kita bicara tentang integritas. Ya, ya, ya. Nah, pemimpin itu hanya lahir sekarang tidak seperti lagi main tunjuk, Ya, main karena dia si A. betul. Ada proses. Ya. Nah, proses melalui pilkada ini kan nanti yang akan saya harapkan untuk bagaimana masyarakat memanfaatkan dengan benar. Ya. Penekanan saya sih gunakan akal sehat. Menggunakan akal sehat. Gunakan akal sehat. Hanya karena akal sehat nanti insya Allah pemimpin berintegritas itu akan terlahirkan. Jadi ya, Kutai Timur daerah yang kaya. Ya. Tidak ada alasan sebenarnya untuk tidak hadir itu sebuah kesejahteraan. Ya. Saya bandingkan itu bahwa kurang lebih 400.000 jiwa Di Kabupaten Kutai Timur. ya, penduduknya, kemudian APBD-nya kurang lebih 4 triliun. Ya, ya, ya. Ya, angka 4 triliun itu kan cukup besar. Ya, Ya, kalau bahasa om saya almarhum Haji Suwardi dulu, ya. kalau 4 triliun ini dibelikan cendol, banjir cendol sangat ini. Artinya apa? Artinya apa itu, bahwa sebenarnya ruang sejahtera itu ada. Ya. Ruang kesejahteraan itu ada. Cukup besar malah. Dengan jumlah penduduk sekian, Iya. kemudian APBD-nya cukup tinggi. cukup besar, ya. Ya, jadi tapi itu semua tergantung siapa pemimpinnya. Tergantung siapa pemimpinnya. Ya, karena kalau kita bicara kepemimpinan itu kan kita bicara filosofi pemimpin itu kan sama dengan ikan. Ikan itu kalau cuma ekornya yang patah, masih insya Allah masih enak lah, pasti kan dimakan kepalanya. Tapi kalau kepalanya baru matanya saja merah, ekor pun sudah sentuh. Betul, 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 betul. Nah, sehingga kedepannya ini karena pilkada, lihat siapa yang akan berkompetisi di situ, lihat track recordnya. Ya. Saya misalnya tadi disinggung-singgung bahwa akan ikut berkompetisi, ya disilakan dinilai. Ya, 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 ya. Tidak layak saya menilai diri sendiri, masyarakat saya akan menentukan penilaian. Ya. Kalau yang belum kenal kan bisa tanya tetangganya, bisa tanya yang kenal saya. Ya, apa yang saya lakukan selama menjadi anggota DPRD 3 periode ini, apakah banyak manfaat atau seperti apa, saya kira ya saya tidak biasa untuk berbicara tentang diri saya sendiri. Iya. Jadi memang saya melihat karakter Pak Ismail ini tidak sama dengan politisi-politisi lain, ya kan. Walaupun sebenarnya politisi itu butuh pencitraan. Nah, mungkin pencitraan yang dilakukan Pak Ismail ini pada kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas yang
selama ini dibantunya, sehingga apa yang saya katakan tadi atau apa yang Pak Heral katakan tadi, tidak mungkin terpilih 3 kali menjadi anggota DPRD tingkat 1 Kalimantan Timur kalau integritasnya diragukan oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Kita Timur atau di wilayah Berau dan wilayah Bontang sebagai satu dapil di pemilihan legislatif untuk Karampaci. Ya, saya sebutnya Karampaci gitu. Ya, jadi pencitraan itu sesungguhnya kalau menurut saya cukup pencitraan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia kok yang menentukan, ada membolak-balikan hati semua. Ya, saya tidak mau mendapatkan nilainya apa. Ya karena nilai ta'ala aja lah. Ya. Karena kalaupun kita membangun pencitraan, program itu sebenarnya berawal daripada arah komunikasi. Pencitraan untuk siapa lagi? Ya. Toh kita sudah terkomunikasi dengan orang yang akan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Iya. Jadi awalnya memang sudah dikomunikasikan persoalan ini. Tidak akan ada satu program yang masuk tanpa ada komunikasi yang dilakukan antara yang membutuhkan dengan yang memperjuangkan. Betul. Nah, jadi saya tidak tahu pencitraan ini untuk apa, tapi saya kira itu bukan sesuatu yang melanggar. Ya, saya kira sah-sah saja. Cuma saya lebih memilih di politik itu bahwa ya sudah, saya punya keyakinan bahwa kalau saya ikhlas ini, insya Allah yang tidak merasakan juga saya akan merasakan, karena saya ikhlas untuk itu. Nah, ini yang paling susah sekarang ini Pak Ismail, bahwa yang dikatakan politisi ikhlas itu sangat langka sudah di negeri ini gitu loh. Langka kan tidak berarti tidak ada. Ya, sangat langka ya. Dan bagi saya hidup ini ya nanti akan jadi sejarah ketika kita mampu melakukan yang langkah-langkah itu. Iya. Kalau yang umum-umum aja dilakukan seperti yang dilakukan oleh maaf aja teman-teman yang lain, saya kira bukan sesuatu yang luar biasa itu. Jadi mengambil langkah untuk berbeda dengan tanda petik. Saya sebenarnya mau memberikan keyakinan kepada teman-teman yang lain bahwa jangan pernah berpikir ketika gaya seperti itu berarti sudah pasti tidak memungkinkan. Semua ada jalannya. Semua sudah digariskan. Yang saya mau katakan bahwa yang terpenting adalah bagaimana proses benar yang harus kita lakukan. Proses benar dalam politik. Ya, ini contoh nih, HP nih. Kalau memang takdirnya kita mendapatkan HP ini menggunakan tangan kanan atau tangan kiri, insya Allah kita dapatkan ketika itu adalah takdir. Yang ujiannya adalah kamu pakai tangan kananmu tercatat sebagai kamu lakukan hal yang baik. Tapi ketika kamu pakai tangan kirimu tercatat sebagai kamu dapatkan rezekimu dengan cara tidak benar. Tapi itu yang namanya misalnya kalau calon jadi itu rezeki. Jadi calon itu misalnya kalau jadi itu rezeki. Rezeki itu sama dengan takdir. Takdir itu ada di situ ajal, ada kematian, ada rezeki. Ya, jadi ini sesuatu yang sudah digariskan sebenarnya. Rasa ilahi itu. Kenapa kita harus pusing? Betul. Contoh misalnya. Atau konsep ini yang selama ini Pak Ismail lakukan? Ya, kalau saya sih kemampuan saya hanya sampai di situ. Bukan sebenarnya mau melakukan itu. Kemampuan saya memang hanya mampu melakukan itu. Contoh. Pertama saya menjadi calon anggota DPRD provinsi tahun 2009, modal saya cuma 25 juta. Masa sama hambur-hambur uang? Ya saya harus pakai pola yang menurut orang tidak mungkin, tapi alhamdulillah faktanya bisa. Bahkan saya bersyukur dengan peristiwa itu, karena kita akan sulit mendapatkan pemimpin yang ikhlas kalau tidak ada yang proses yang benar. Jadi pertama kali Pak Ismail terjun ke dunia politik sebenarnya menjadi calon anggota DPR tahun 2009 modal 25 juta. Seingat saya modal 25 juta. 25 juta. Seingat saya modal 25 juta. Ya, saya tahu karena kita tetangga. Dan hampir semua orang menyatakan bahwa tidak mungkin. Tapi saya bilang ya tidak mungkin itu yang akan menjadi sejarah. Betul. Ketika orang sudah dari awal menyatakan bahwa itu mungkin, dan itu terjadi, bukan sejarah namanya. Tapi ini Pak, pilkada dengan pileg itu kan berbeda konteksnya. Gitu. Di mana bedanya? Jadi kalau di pileg itu banyak calon, teman-teman kita bergabung jadi satu. Kalau ini kan justru kalau menurut saya saya potong itu bahwa justru di pilkada itu lebih gampang karena orang konsen. Kalau pileg 100 orang, masyarakat tidak konsen. Si A, si B, si C sampai ke 100 itu. Kalau pilkada ini kalau misalnya hanya 2 calon,
Head to head. Misalnya ataukah 3 calon, hanya 3 yang mau dipelajari. Maka saya tadi bilang bahwa saya hanya ingin mengajak masyarakat gunakan akal sehat. Hanya dengan akal sehat nanti yang bisa melahirkan pemimpin yang berkualitas. Pemimpin berkualitas hanya bisa mengantarkan cita-cita didirikan bangsa ini. Apa itu? Masyarakat secara setiap individu mendapatkan keadilannya dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya. Itu cita-cita itu. Tapi nonseng itu semua kalau ada proses yang tidak benar. Contoh OMP aja lah. Saya balik. OMP jadi calon. Keluar misalnya sampai 10-20 miliar. Saya boleh mulutnya bilang ikhlas, tapi saya takut kalau ini hanya sebagai boleh transaksi politik. Ya, saya takut gitu. Betul. Saya belum melihat bahwa ada orang yang mampu ikhlas dengan jumlah seperti misalnya gitu. Itu sangat berat untuk digambarkan keikhlasan dengan 20 miliar. Kalau misalnya saya misalnya. Kalau saya punya uang 20 miliar, mending saya berdagang dah. Kalau saya, seandainya ditakdirkan misalnya maju pilkada ini, ya saya anggap itu satu sejarah lagi tuh. Karena hampir semua orang ketika melihat gambar saya, pertanyaan pertamanya berapa uangnya, saya bilang buka persoalannya di situ. Kalau saya diamanahkan, masyarakat dapatkan apa kan gitu. Betul. Nah, hanya persoalannya begini Pak, saya potong Pak, bukan saya potong karena apa? Ini terkait dengan persoalan integritas, bukan saja persoalan integritas pemimpin sebenarnya. Persoalan yang kita hadapi di Kabupaten Kutai Timur ini adalah persoalan integritas pemilih. Bagaimana seorang pemilih bisa memilih seorang pemimpin yang memiliki integritas kalau di awalnya pemilihnya sendiri sudah tidak berintegritas, dia tidak mau memilih kalau tidak dikasih sesuatu gitu. Itu yang terjadi. Jadi begini. Jadi demokrasi ini kan memang butuh proses. Kita sepakat bahwa di undang-undang tanggal 9 Desember dilakukan pemilihan. Sebelumnya itu ada masa kampanye. Masa kampanye ini harusnya dimanfaatkan dengan baik. Betul. Masyarakat jangan menutup diri, kena kenal dengan Ismail, jangan undang yang lain, tidak. Kalau bisa semua calon itu diundang secara bersama-sama. Duduk bersama jauh lebih bagus. Sehingga kelihatan sekali di situ. Ketika dia menyampaikan ke Om itu pasti tahu lah. Cara bicara orang itu tersendiri itu sudah kelihatan itu. Betul. Ya kalau bahasanya teman saya dulu itu ada istilah teori Lamoroso. Dari cara bicaranya saja, dari cara menatapnya saya ketika bicara kelihatan bahwa ini berbohong ini. Karena agak sulit Om kita sekarang ini membedakan yang mana yang berbohong mana tidak. Betul. Contoh baliho, tidak satu pun tidak tersenyum. Termasuk Pak Ismail. Saya mungkin paling lebar senyumnya. Satu. Yang kedua, hampir semua ketika keliling tanpa diminta dikasih kita nomor HP. Tapi setelah jadi hampir rata-rata ganti nomor HP-nya. Tapi kalau itu insya Allah saya tidak terlibat di situ. Karena selama saya DPR sudah 3 periode, nomor HP saya cuma 1. Kalau HP-nya biasa berganti, tapi nomornya insya Allah tidak berganti. Karena saya pahami bahwa antara yang memilih dan yang dipilih ke depannya kalau ada sesuatu yang diharapkan pasti harus ada komunikasi. Betul. Ya, anggaplah kalau dia DPR-nya kabupaten, tidak mungkin orang sangat tak mampu berteriak sampai ke Bukit Pelangi. Apalagi kalau saya di Samarinda. Jadi ya kembali ke tadi Om bahwa hanya pemilih yang cerdas yang bisa melahirkan pemimpin berkualitas. Hanya pemilih yang cerdas yang bisa pemilih cerdas itu ya memahami orang yang mau dipilih. Saya misalnya calon, dia harus paham saya bukan hanya tim sukses. Makanya saya di politik itu terkadang saya bilang bahwa saya tidak mengenal yang namanya tim sukses. Yang ada itu adalah teman-teman saya, sahabat-sahabat saya. Tugasnya bukan mempengaruhi orang untuk memilih saya. Tugasnya adalah mengumpulkan orang baru saya datang. Tidak boleh, bukan lagi zamannya sekarang orang beli kucing dalam karung Pak. Itu zaman dulu itu. Beli kucing dalam karung kan hanya tim sukses yang datang. Yang lebih parah lagi kalau hanya tim sukses yang bicara. Tim sukses jadi juru bicara. Tim suksesnya yang bicara. Seharusnya tim suksesnya yang maju. Seharusnya. Seperti Pak Helang kemarin kan dia yang langsung bicara langsung tuh. Karena ya, mohon maaf ini bukan yang mau nanti melayani ini kan yang calon itu. Betul. Ya kalau misalnya DPR yang menjadi perwakilan kan yang calon. Betul. Jangan lagi perwakilan diwakili gitu. Jadi saya kira OMP insya Allah kalau sekiranya memang proses pilkada berjalan akan terjadi sesuatu yang menurut orang
unik. Ya. Karena saya mau, kalau saya punya keinginan sebenarnya itu setiap kecamatan, kalau bisa bahkan di setiap desa buat panggung yang sama. Kenapa kita harus keluarkan uang terlalu besar? Iya. Kalau biayanya 10 masing-masing kita 5 juta. Ini luar biasa nih, belum ada di Indonesia yang berpikir Saya seperti tawarannya begitu. Ya. Demokrasi seharusnya begitu. Demokrasi itu harusnya dibuka seluas-luasnya. Pada saat yang bersamaan duduk 2 pasang calon atau 3 pasang calon, baru masyarakat melihat di situ. Jadi semacam kompensi. Ya harusnya kan kompensi rakyat. Amerika melakukan itu karena dianggap itu bagus. Ya. Itu akan memberikan pendidikan politik kepada calon pemilih gitu. Kalau Kutai Timur bisa melakukan itu sangat luar biasa. Pertanyaannya, ini konsep bagus sebenarnya. Pertama itu mengurangi biaya operasional, ya kan? Satu kandidat beberapa kandidat mengumpulkan masyarakat di satu komunitas bersama-sama di situ bicara. Ini kompensi rakyat sebenarnya. Dan tawaran yang disampaikan Pak Ismail ini sangat luar biasa. Dan itu akan mengarah ke sana itu, Om. Mengapa kita berada pada posisi COVID-19? Ya. Ya, harusnya dengan COVID-19 ini ada pemikiran-pemikiran seperti itu yang dilakukan. Ya. Jadi mempunyai kompetensi. Ya. Kan kita ini pilkada ini kan sebenarnya bukan mau bertarung. Pilkada ini kita mau adu gagasan gitu. Adu gagasan. Bahwa sekiranya saya diamanahkan menjadi calon bupati atau wakil bupati, ya kan, maka saya harus menyampaikan bahwa apa yang harus saya lakukan. Ya. Satu, yang kedua, saya tidak mau dalam pesta demokrasi ini banyak yang tersakiti. Ya. Tersakiti secara fisik, tersakiti secara sosial, apalagi tersakiti secara materi. Ini penyakit materi ini yang terkadang mengantarkan pemimpin itu ketika diamanahkan agak sulit berpikir untuk kepentingan masyarakat. Betul. Dia tersandra gitu. Mungkin bahasa seperti itu dari Om Epe lah. Kalau bahasa saya sebenarnya bahwa masih agak sulit orang berpikir, karena itu istri saya karena kebetulan mungkin saya kurang mampu tidak sama dengan yang lain. Kalau keluar biaya 10 gram emasnya digadai, pasti ketika saya jadi dia minta diganti 20 gram. Iya. Nah, Pak Herlan, menanggapi apa yang dikatakan oleh Pak Ismail ini sangat luar biasa gagasan ini, Pak Herlan. Makanya saya bilang sebagai LSM. Ya, makanya saya bilang pemilik granat yang ada di Kabupaten Timur. Tanggapan Pak Herlan dengan apa yang digagas oleh Pak Ismail? Ketemu dengan beliau ini, saya menganggap ada sebuah pembelajaran. Makanya dia sering berbahasa yang terbaik lah. Jadi saya ingin mengatakan seperti ini, bahwa politik itu mau maju itu dimulai memang dengan sebuah niat yang baik. Karena begitu kita terpilih, begitu kita punya kekuasaan dan kedudukan, maka di situ ada kewenangan. Apalagi namanya jadi seorang bupati. Kutai Timur ini kan daerah yang kaya. Kita bisa bayangkan, umpamanya 3,4 T. Kalau ini termanfaatkan betul-betul ke masyarakat, kita tidak perlu menjadi sebuah pencitraan. Biarkan masyarakat yang mencitrakan kita. Kan itu yang harus dibangun sebenarnya. Karena kita punya kewenangan. Apa sih yang mau diperebutkan di sana kalau bukan kewenangan dan kekuasaan dan kedudukan? Nah, ini mungkin yang dimaksudnya dengan membangun partisipasi politik. Tapi paling penting sebenarnya, Om, sebelum sampai ke sana, kita semua ini yang ingin berkompetisi harus memahami. Karena ini saya lihat ada yang salah paham, Pak. Om ini. Dipahaminya itu bupati wakil bupati sama dengan ketua wakil ketua. Betul. Pokoknya seperti itu. Padahal beda, Pak. Kalau ketua wakil ketua itu sudah diatur. Kalau ketua tugasnya begini, wakil ketua itu job description-nya di sini. Wakil ketua bidang pertanian urus pertanian. Wakil ketua bidang pendidikan urus pendidikan. Kalau bupati wakil bupati itu adalah wakil, itu pembantu bupati. Artinya apapun langkahnya harus atas persetujuan bupati gitu. Makanya ada istilah terkadang kita dengar itu tidak boleh ada 2 matahari kembar. Walaupun dipilih secara bersama-sama. Untuk menghindari itu, makanya saya kasih tahu teman saya, seandainya saya jadi maju, jangan bebani saya biaya terlalu besar. Nah, ini persoalannya. Jadi begini, jadi kenapa saya lanjut dulu? Kenapa saya bilang jangan bebani saya biaya terlalu besar? Kata kunci masyarakat bisa sukses itu ketika ada harmonisasi dari 2 orang yang dipilih. Nah, persoalannya mungkin begini, Pak Ismail. Kenapa misalnya wakil misalnya wakil terlalu dominan, mungkin investasinya lebih besar pada saat pilkada. Jadi kita sepakat tadi itu bahwa wakil itu pembantu.
Kalau pembantu lebih besar polanya dari perpanjikannya, ya aku takutkan nanti ikan yang dibeli itu kita berkelahi siapa yang harus makan kepalanya. Iya. Kalau ini terjadi, masyarakat yang dirugikan. Betul. Nah, saya hanya menyampaikan bahwa mudah-mudahan di Kutai Timur tidak terjadi hal seperti itu. Amin. Ya kita doakan seperti itu, Pak. Supaya tidak terjadi. Sini kan hanya penyampaian aja. Betul. Tidak ada maksud apa-apa. Betul. Siapapun nanti yang maju ke depannya, harapannya saya kan cuma satu. Iya. Sebagai orang yang dengan ikhlas. Betul. Kemarin yang kurang lebih 8.000 orang memilih saya mau katakan bahwa keikhlasan mereka itu yang memanggil saya untuk berdiskusi dengan partai politik saya. Ya kebetulan ada 5 kursi Partai Nasdem. Saya tidak tahu lah akhirnya nanti seperti apa. Saya hanya mohon doanya, karena saya juga sesungguhnya sampai hari ini masih berdoa satu. Kalau sekiranya saya bermanfaat untuk orang banyak, mudah-mudahan ada jalan untuk saya ikut berproses. Tapi kalau sekiranya hanya mudarat lebih banyak, mudah-mudahan saya tidak ikut dalam proses pencalonan ini. Tapi proses awal kan Bapak sudah lakukan itu. Oh sudah. Iya. Itu berarti ada sudah tanda-tanda ini sebenarnya. Apa namanya? Masyarakat yang tunggu tanggal mainnya aja. Oh, tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya. Yang terpenting sebenarnya itu adalah apakah ada manfaat yang saya dapat masyarakat dapatkan ketika orang seperti saya ini yang harus masuk di situ. Baik pemirsa, ini sebenarnya diskusi yang sangat menarik. Tetapi dari waktu ke waktu, insya Allah Pak Ismail akan kita tetap hadirkan di tempat ini untuk berbicara banyak terkait dengan bagaimana Kutai Timur ini sehingga bisa betul-betul hadir sebagai daerah yang bisa mensejahterakan masyarakatnya. Begitu ya Pak Ismail ya? Siap. Artinya begini, saya sebenarnya memang harus banyak panggung seperti ini. Iya. Tidak boleh kita sosialisasi tidak ada seperti ini. Iya. Boleh kita bicaranya hanya di Sangatta, tapi orang di Busan juga tahu. Harus tahu. Ya, kita ini kan terlalu luas, Pak. Betul. Saya bahkan mau, kalau seandainya memungkinkan, saya mau KPU kontrak itu OMP itu. Iya. Sangat siap sekali. Di zaman COVID-19 ya kan, ini bisa meminimalisir pembiayaan oleh calon. Betul. Ketika calon terlalu besar biayanya pada waktu prosesnya, saya hakul yakin itu pada waktunya nanti susah dia berpikir untuk kepentingan orang banyak. Nah, KPU, Pak Ismail sudah nyatakan ini kontra OMP agar supaya bisa mengeliminir biaya pilkada di Kabupaten Kutai Timur. Minim biaya, minim risiko. Kita bicara ini Pak, nanti kita akan ditonton di Sandaran Pak. Bukan hanya itu, orang sampai di mana-mana kan bisa melihat kita. Iya. Apalagi kalau hanya lingkupnya Kutai Timur. Betul. Tinggal PPK di sana, kalau bisa nonton bareng lah. Betul. Iya kan, nonton bareng. Iya. Karena kalau tadi kita sepakat bahwa pilkada ini adu gagasan, betul, bukan adu kekuatan. Iya. Suatu waktu mungkin ya mudah-mudahan KPU mau kita dudukkan harusnya para calon, kalau menurut saya kita dudukkan para calon di sini. Harusnya kita lihat apa gagasan-gagasan. Kalau saya bukan hanya KPU, para penyuluh pertanian berkumpul bersama, fokus kita hari ini bahas pertanian. Udah semua calon. Para teman-teman guru jadi terfokus pembicaranya. Bicara pendidikan. Ya. Kita bicara pendidikan, undang semua calon. Iya. Tentu yang disampaikan di situ pasti bagus. Iya. Karena saya melihat hampir semua didampingi dengan konsultan. Iya. Apa yang dikatakan konsultannya itu yang dikatakan. Hampir rata-rata seperti itu. Tapi bagi saya silakan aja. Iya. Karena hampir semua yang maju ini kan sudah pernah pada posisi yang berbeda. Betul. Saya sudah anggota DPRD di Provinsi Kalimantan Timur. Iya. Saya ketika berbicara sesuatu yang tidak ada yang saya lakukan hari ini. Iya. Saya kemarin dari Roda seperti itu, Pak. Iya. Saya ditanya, Pak Ismail bagaimana nanti pilkada? Jangan tanya soal pilkada. Iya. Selama 10 tahun ini ada nggak pengajuannya masyarakat di sini yang tidak ada jawabannya? Benar. Kalau ada, saya bilang saya tidak layak untuk berbicara pilkada. Iya. Atau kira-kira tahun kapan Anda ada pengajuan dan tahun kapan itu seperti apa realisasinya? Jadi terpenting bagi 10 tahun saya itu adalah apa yang saya lakukan. Bukan berapa lama saya menjabat sebagai anggota DPR. Betul. Ya, bukan berapa lama, tapi apa yang saya lakukan. Dan saya mau ditanya itu. Dan hanya sayangnya apa yang Bapak lakukan itu tidak bunyi sehingga orang bertanya apa yang telah dilakukan Pak Ismail. Ya panggung-panggung seperti ini kalau saya tidak pernah niatan dulu itu membuka, saya sampaikan di kota bukan tidak ada kegiatan. Banyak kegiatan, cuma memang saya alhamdulillah karena keikhlasan pemilih itu membuat saya juga untuk mencoba belajar untuk tidak
sama dengan gaya-gaya lain. Saya ini Pak legislatif, paham satu fungsinya. Betul. Saya bukan eksekutif. Yang harusnya tampil di situ kan seorang eksekutor. Betul. Ada apa legislatif sampai ke situ? Legislatif tinggal mengawasi. Itu yang saya pahami. Apalagi komisinya Pak Ismail, komisi. Saya memang di komisi yang tidak di kota. Air mata karena atau air nih? Komisi mata-mata kayak. Jadi saya kebetulan memang saya buka itu sedikit. Saya di DPRD itu bisa ditanya nanti teman DPRD saya bahwa ketika orang pendistribusian anggota ke alat-alat kelengkapan yang namanya komisi, saya tidak pernah meminta untuk komisi yang seperti diminta oleh teman-teman yang lain. Karena saya sadar garis konstituen saya ada di garis pertanian. Saya selalu bilang saya di komisi yang bidang pertanian. Yang terkadang banyak orang tidak melirik itu, tapi tidak saya. Karena yang namanya anggota DPR itu ada perwakilan. Ya saya wakili yang memilih saya yang rata-rata kalangan petani itu. Atau mungkin Pak Ismail meminta itu karena memang daerah Kutai Timur, daerah Berau itu adalah pengembangan daerah agribisnis. Ya memang garis konstituen saya. Nah itulah kecerdasannya Pak Ismail sebenarnya, membuat thread itu. Nah yang saya pahami saya bahwa orang memilih ada harapan. Tidak mungkin saya petani yang pilih masa saya masuk urus itu pegawai. Karena rata-rata suara saya kan di garis petani. Ya makanya di kota ini saya ayam kampung ini. Bukan ayam kota. Jadi kalau di kota tidak terlalu terkenal orang bilang sebenarnya tidak juga. Ya karena sesungguhnya hanya saya tidak pernah misalnya ada majelis taklim. Dibantu oleh pemerintah provinsi bisa juga tuh. Betul. Melalui Bansos Hibah. Saya tidak pernah itu mengawal itu dia beli bajunya warnanya apa, tidak pernah saya. Saya tidak pernah intervensi karena saya Nasdem maka bajunya harus warnanya biru misalnya kan. Saya tidak pernah itu. Karena yang saya pahami ya setelah dia masuk anggarannya saya tinggal ingatkan, Bu, tolong ya laporan pertanggungjawabannya diperbaiki. Biasa juga kadang Pak, aduh ya lah. Ya menurut saya itu dipilih masyarakat dengan ikhlas. Ada 10% maksudnya tadi itu. Jangan singgung itu lah. Oh jangan singgung. Baru-baru ini kan ada Jadi Om, memang saya berharap bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini biar bukan calon. Tokoh-tokoh masyarakat diundang, harapannya seperti apa. Tapi kalau sekiranya saya mau diundang terus, ya saya insya Allah jadi artis juga, artinya saya siap juga untuk itu. Tidak masalahnya kalau tanpa dimediakan seperti ini Pak, apalagi dengan mungkin ada aturan KPU ke depan itu bahwa nanti dibatasi itu Pak. Apa itu? Dibatasi untuk melakukan kampanye akbar. Dengan menggunakan media-media seperti ini, itu sampai Pak, bahkan sampai ke dalam hati para pemilih sebenarnya. Makanya saya bilang bahwa seharusnya KPU kontrak ini. Kontrak OMP ini dengan beberapa tim ini. Betul. Ya, kondisi yang mengantarkan harus arah seperti ini gitu. Karena mau ngumpul lebih dari sekian orang, rentan dengan persoalan protokol kesehatan. Karena ini kan tidak bisa juga kita abaikan itu. Contoh, sehari ini saya diskusi dengan gubernur kemarin beberapa hari di ruangannya. Dia Pak Isran Nur, kebetulan beliau kan ketua saya di Nasdem kan. Dia menyampaikan ke saya, ada yang terlupakan kita ini terkait penanganan COVID. Kita hanya berpikir beras, kita harus berpikir minyak goreng, ternyata di Karangan kurang lebih 7 orang atau lebih dari itu disampaikan sama masyarakat. Anak dinyatakan tidak naik kelas, anak SMA, SMK. Karena apa? Tugasnya tidak terselesaikan karena ketidakmampuan orang tuanya membeli data. Nah itu dia masalahnya. Siapa yang mau disalahkan dengan itu? Mungkin topik ini bagus Pak, nanti kita nanti topik khusus ini, topik khusus. Ini menarik ini. Sesi pertanian saya kira relevan dengan kondisi yang ada di Kutai Timur. Betul. Ya kita lihatlah. Saya kira OMP sisi ketenagakerjaan. Ini kan kita ini kan daerah industri Pak. Betul. Baik itu perkebunan sawit, tambang, apalagi namanya akan rencana mengalami yang pusat metanol. Ya kan? Maka harus ada konsep dari pemerintah yang disampaikan oleh bakal calonnya dulu. Karena visi misi itu kan memang dianjurkan. Kenapa? Karena itu akan menjadi ikatan. Ya kan? Itu akan menjadi ikatan, masyarakat juga percaya situ, tapi tetap saja bahwa terlalu gampang menulis, terlalu gampang menyampaikan, tapi tetap kalau mau tidak terbohongi, lihat track record-nya. Itu yang penting. Itu lihat track record-nya. Kalau saya mau bicara tentang misalnya contoh tadi singgung Pak Erlan masalah sapi, saya memang dijuluki oleh teman-teman DPR sapi.
Karena selama saya menjadi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, ini by data saya dan silakan di cross check. Sampai hari ini sudah kurang lebih 3.000 ekor sapi masuk ke Kutai Timur. Itu melalui bantu pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, cuman komunikasinya sempat terkomunikasi dengan saya. Dan Pak Ismail. Ya, dan yang saya syukuri bukan 3.000-nya Pak, Om. Gagal itu, harusnya lebih dari itu. Yang saya syukuri, insya Allah sampai hari ini belum ada sapi saya 1 ekor. Kan ada penyakit juga itu. Ya berarti tidak ada 10% di situ. Dia yang memberi justru dia tidak punya. Ini tanda tanya juga ini. Ya, berarti ini tugasnya wartawan ini. Berarti tidak ada 10% atau 5% atau 2% di situ. Nah itulah keikhlasan beliau sebenarnya kan. Hanya sebentar Pak dulu. Ini benar gini. Enggak, tapi sebenarnya begini. Bukan saya bilang saya jujur, tidak. Karena saya pada waktu proses pencalonannya tadi singgung Pak Herlan, tidak akan ditemukan orang saya bagi-bagi sesuatu. Ya, betul. Makanya saya bilang tadi, barang siapa yang terlalu besar pengeluarannya, akan sulit rasanya nanti itu akan berpikir untuk kepentingan orang banyak. Ya. Ya karena secara ekonomi hukumnya itu kalau keluar 1 mau 2. Ya. Itu hukum ekonomi kampung. Ya. Tapi kalau yang sudah jago berekonomi dia masuk 10 itu. Dia masuk. Ya, jadi Om, pesan saya tidak hanya mendengarkan apa yang disampaikan, tapi lihat juga siapa yang menyampaikan. Betul. Beda dengan hadis itu. Betul. Kalau hadis dia bilang dengarkan apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang berkata. Ya. Kan sering ada hadis seperti itu. Betul. Tapi kalau untuk urusan politik, dengarkan apa yang disampaikan, tapi cermati yang berkata. Betulkah sudah ada tanda-tanda pernah dilakukan itu? Ya. Jangan sampai kita hanya dibohongi karena ada masukan dari konsultan. Jadi konsultannya dibayar lagi. Ya itu juga kan. Ya tapi itu sah saja itu. Ya. Pasti surplus terus. Iya. Nah, saya pikir sebelum kita akhiri acara ini, Pak, apa pernyataan Pak Herlan terkait dengan apa yang telah dikatakan Pak Ismail tadi? Jadi berpolitik itu kita harus melakukan namanya politik santun. Ya, bersahaja. Itu yang harus dibangun. Kita jangan selalu mengidentikan itu politik jahat. Ya, selalu kita mengatakan kita dipolitiki. Padahal tidak begitu sebenarnya politik. Ada politik santun. Ada orang yang mengedepankan sebuah program, sebuah gagasan, sebuah ide cemerlang. Banyak orang terpilih karena dia punya ide, dia jual gagasan, akhirnya terjual. Nah, sekira kalau saya kira Pak Ismail ini layaklah, proporsilah untuk bisa maju. Kalau berbicara kelas, ya kelas lah mereka. Jadi Pak Ismail layak untuk menjadi salah satu pemimpin di Kabupaten. Ya, saya kira layak karena fasenya. Oke. Ya kan, pemimpin kan rakyat yang memilih. Nah, mereka dipilih oleh rakyat. Oke. Terima kasih Pak Herlan. Pak Ismail. Ya, thank you. Pak Herlan mengatakan Pak Ismail layak menjadi pemimpin Kabupaten. Ketika Pak Ismail menjadi pemimpin Kutai Timur, mau diapakan Kabupaten Kutai Timur ini? Jadi sebelum saya masuk ke sana, Om, pemimpin ini terlahir dari proses pemilihan. Pemilihan itu ada 2 di situ, ada yang dipilih, ada yang memilih. Makanya terkadang muncul pertanyaan, sesungguhnya dalam pemilihan itu siapa sih yang punya kepentingan besar? Pasti banyak orang menyampaikan bahwa calon, sebenarnya keliru. Calon itu butuh pada waktu pemilihan, tapi sesungguhnya masyarakat itu butuh pemimpin yang baik selama 5 tahun. Jadi masyarakat juga besar kepentingannya, sehingga masyarakat jadikanlah ini sebagai satu tanggung jawab. Ya, agama saya bilang bersekutu dalam kebaikan baik hukumnya, sebaliknya bersekutu dalam kejahatan maka jahat pula hukumnya. Dalam sistem demokrasi di mana kita bersekutu pada waktu di TPS. Jadi mari kita berbondong-bondong untuk memilih orang yang benar, sehingga pilihan yang benar itu mengantarkan kita mendapatkan suatu nilai ibadah. Betul. Kan kalau pemimpinnya peduli terhadap masyarakatnya, insya Allah yang memilih itu nanti secara tidak sadar tercatat sebagai orang melakukan kebaikan. Jadi Om, penting sekali sosialisasi tentang bagaimana pemilih-pemilih berkualitas ini. Itu tanggung jawab, punya hanya tanggung jawab saya gitu. Bukan hanya tanggung jawabnya Om. Karena di sistem demokrasi kita setiap orang dihitung 1 suara, yang diistilahkan one man one vote gitu. Om boleh tampil dia mengabejas begini, tapi masuk ke TPS dihitung juga 1.
Ya bercanda pendek pakai sarung jepit sama-sama satu. Di dalam bilik suara kita setara. SBY seandainya memilih di sini juga satu dia. Pada artinya apa itu? Berarti tanggung jawab untuk semua orang memahami tujuannya memilih itu bukan hanya tanggung jawab calon. Tanggung jawabnya juga Om untuk memberikan informasi positif kepada tetangganya. Betul. Bahkan tanggung jawabnya juga Om mengundang seluruh masyarakat di sekitarnya, baru undang calonnya. Ya misalnya kalau seandainya Ismail calon, undang Ismail, besok undang lagi yang lain, karena pemilihan itu adalah perbandingan. Pemilihan itu perbandingan. Bahkan harapan saya sih sebenarnya ya datanya secara bersamaan. Kalau data secara bersamaan kan pasti tidak ada tadi yang sampai ke Pak Herlan. Jangan ada cerita-cerita miring di belakang gitu. Betul. Ini sudah zaman terbuka. Jadi saya hanya ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat Kuta Timur, kita tidak perlu berpikir atau bermimpi bahwa Kuta Timur akan bagus ke depannya kalau proses demokrasi kita tidak berjalan dengan baik. Oke, baik Pak Ismail. Terima kasih. Pemirsa, pilkada langsung atau tidak langsung itu adalah sebuah proses. Yang paling penting di pilkada bagaimana memilih pemimpin yang berintegritas. Sampai jumpa di lain kesempatan.